We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, ini jelas ya Pak? Jelas. Oke, siap. Oke, Pak Toto Manembah, ya, seorang pelukis. Waduh, terlalu berlebihan Pak kalau pelukis. paling tidak kan sudah berusaha untuk ke sana Pak. Oh iya. Menyalurkan hobi gitu aja. Oke, Pak Toto mulai kapan melukis Pak? Kalau melukis saya pikir gimana Pak ya, bisa dikatakan dari hobi. Kalau dari hobi itu kan sejak kecil, sejak SD sudah suka menggambar, terus apa. Kalau dikatakan melukis, sebetulnya saya mulai kanvas itu kalau tidak salah tahun 2013 atau 2014. Itu pertama kali saya melukis di media kanvas. Oh, wow. Tapi sebenarnya saya melukis pun saya ketika saya secara tidak rutin melukis karena keadaan juga sebetulnya. Ketika itu dalam keadaan pengangguran ketika itu, Pak. Ketika menganggur, saya juga bingung ini apa yang nantinya bisa menghasilkan gitu. Ketika itu Jepara kan banyak itu apa kayu-kayu limbah itu kan. Itu saya lihat kayu-kayu limbah kalau Jepara itu kita sering menyebut kepelan. Kepelan kayu itu, pinggiran kayu itu. Saya lihat ini kelihatannya menarik. Ketika melihat kepelan kayu itu, saya ingat cat minyak. Kayu itu di rumah saya punya kalau tidak salah 4 atau 5 warna itu. Nah, pada akhirnya saya coba iseng gitu loh. Iseng saya gambar, saya titipkan ke teman saya. Karena teman saya punya showroom kan gitu ceritanya. Ketika pagi saya titipkan, saya taruh, sorenya itu laku, Pak. Nah, itulah. Pada akhirnya menjadi, loh kok ternyata laku, maksud saya laku dengan harga lumayan ketika itu menurut saya karena tidak ada pekerjaan, belum ada pemasukan ketika itu. Nah, pada akhirnya terus saya rutin setiap 10 karya saya kirim dikasih uang sama teman saya itu. Nah, terus pada tahun 2018 itu ada teman pelukis senior Jepara juga sih melihat saya di sosial media
Dia pikir saya ini produktif. Ya, saya ini produktif, padahal produktif karena keadaan. Pepet ya. Itu. Ya, kepepet. Kepepet, teman saya bilang itu, kamu bisa melukis kok enggak ngomong-ngomong gabung. Nah, pada akhirnya saya enggak. Itu Pak. Halo Pak. Gabungnya di mana Pak? Gabungnya? Ketika itu 2018 bulan Juni ada teman pelukis senior yang istilahnya punya niat mengumpulkan teman-teman pelukis di Jepara. Akhirnya saya diajak saya menawarkan diri agar nantinya yang mengambil karena kali kenal sama teman-teman pelukis Jepara ketika itu, sehingga Jepara kan lumayan Pak. Jadi mulai dari pojok selatan sampai utara secara tidak langsung saya kenal semua, karena saya sendiri yang mengambil karya-karya itu selama 2 hari kalau tidak salah itu. 2 hari 2 malam. Mengambil karyanya untuk apa Pak? Untuk pameran itu Pak. Oh oke. Untuk pameran. Okay. Saya menawarkan diri agar nanti yang mengambil karya itu saya, karena saya sendiri belum mengenal teman-teman, jadi saya menawarkan diri ketika itu. Jadi sukarela tambah koneksi ya? Iya, akhirnya saling mengenal gitu, karena ketemu langsung dari rumah ke rumah. 2 hari 2 malam itu sampai subuh, sampai pagi. Itu. Wow, ini kan menambah nilai, membantu orang malah jadi terkenal. Iya, secara tidak langsung. Saya juga bersyukur. Ketika itu ya tidak punya maksud apa-apa, tetapi ketika saya baru nyadar, oh ternyata ini keuntungan untuk saya pribadi. Di samping mengenal juga dikenal pada akhirnya. Oke Pak, apa yang menggerakkan tangan Pak Toto untuk ingin melukis sebetulnya? Mungkin awal-awalnya kan ekonomi, tapi ekonomi ya betul. Sekarang apa Pak? Kalau sekarang saya sendiri melukis itu yang saya dengar, lihat dan rasakan, Pak. Dalam arti baik itu istilahnya pengalaman pribadi kalau saya. Pengalaman pribadi ketika saya merenung atau ketika mengalami persoalan. Itu saja, Pak. Sehingga terlampiaskan. Iya, secara konsep muncul dulu itu. Itu saja. Setelah terlampiaskan biasanya menemukan solusi apa enggak, Pak? Ya, terkadang, tapi rata-rata pengalaman saya memang disitulah jawabannya, Pak. Ketika kita dalam keadaan ketidaktahuan, kita mencari baik dengan cara gerak lah, entah itu gerak fisik maupun non fisik, secara tidak langsung pasti ada input untuk kita. Oh, jalan keluarnya gini. Kadang-kala juga karena teman datang atau apa ngobrol, kata-kata seperti itu Pak, kalau pengalaman saya pribadi. Biasanya kalau stresnya melukis langsung stresnya hilang, Pak. Juga mencari ketika itu, katanya kalau enggak mood itu enggak bisa melukis, masa iya? Saya penasaran juga, tapi ternyata ya juga iya seperti itu kadang-kala.
Tapi sekarang rutin Pak, setiap hari melukis. Bukan setiap hari, Pak, karena saya sendiri sekarang sudah bekerja. Karena itu ketika itu berkegiatan sama teman-teman ada berapa tahun, 3 atau 2 tahun Pak ketika itu. Jadi secara finansial, materi juga bingung juga. Terus saya ingat saya ketemu seseorang bahwa beliau bilang sama saya, "Mas, kamu coba lihat apa ada pelukis di Jepara ini yang benar-benar menggantungkan pendapatan dari melukis." Saya dikasih contoh seniman-seniman senior, si A, si B, apa ada, saya pikir, oh iya, iya juga gitu Pak. Karena melukis pun kan sebetulnya butuh modal juga. Iya, Nanti iya betul. itu ya Pak. Setelah itu saya berpikir ada benarnya. Terus saya kerja baru, maksudnya kerja rutinitas itu 1 tahun lah, 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan ini Pak. Itu saja. Oke, seringkali Pak Toto mengatakan saya otodidak dalam belajar melukis Pak. Objek apa yang biasa dibuat belajar melukis Pak? Objek, saya kalau untuk belajar pelajaran saya pikir rata-rata objek pembelajaran saya pikir rata-rata semua sama Pak. Dari objek manusia, hewan juga alam. Untuk belajar, saya pikir itu sih untuk saya skate, hewan, itu saja. Kalau ketika sekolah SD, SMP itu kalau pelajaran biologi atau apa malah seneng gambarnya itu. Bahkan teman-teman juga suruh minta tolong gambar bentuk anatomi atau apa itu. Itu saja sih saya pikir. Oke, Pak Toto juga mengajak anak-anak melukis ya Pak ya? Secara tidak langsung tidak, Pak. Ada beberapa foto saya memang melukis. Kalau untuk anak saya tidak mengajak sih. Cuma kalau untuk anak saya itu seringnya ngerewoi kalau bahasa Jawanya. Ketika saya melukis, anak saya ikut-ikutan lah daripada lukisan saya ini dioret-oret, saya sediani kanvas, cat, ya dengan sendirinya itu anak saya. Tapi lukisannya Itu. bagus-bagus gitu. Tetapi, oh iya, kalau yang seperti pohon itu saya juga kaget. Ketika itu anak saya seperti pohon itu. Itu ketika itu saya melukis pohon memang. Melukis pohon, anak saya kasih kanvas sama saya sediakan cat. Ketika sudah jadi, disodorkan ke saya, oh sama ya, seperti punya ayah bilang gitu. Saya kaget loh kok malah bisa seperti ini. Kan? Ya biasanya anak-anak bagus-bagus Pak malahan. Kuat-kuat ya. Iya menurut saya gitu Pak. Kalau menurut saya kalau saya pribadi melihat goresan anak itu menarik. Kalau untuk menerjemahkan itu sangat sulit sekali, Pak. Tetapi yang saya tahu setiap goresan anak itu menarik itu saja. Ketika ini arahnya kemana, di balik ini ada apa, kurang paham saya. Saya belum menemukan. Itu ada teman saya di Bali. Dia ya bukan melatih tapi membiarkan anak-anak kampung di daerahnya dia untuk menggambar Pak. Jadi alami sekali itu
goresannya kuat-kuat, Pak. Betul. Iya. Kok nggak diteruskan aja, Pak, anak-anak untuk menggambar juga? Eh, belum tahu, saya sih arahnya ke situ, Pak. Kepengennya ke situ karena saya juga punya pengalaman ketika waktu itu melukis bareng mungkin di Instagram saya itu. Maaf ketika itu di teman ini Bapak Jokowi dengan media triplek yang 2 meter kali 1,2. Ketika melukis bareng, anak-anak kan pada lihat semua itu, Pak. Ketika pada melihat, akhirnya saya ajak semua, ayo nak, kita bareng-bareng gores. Takut, mereka takut, Pak, ternyata. Takut, wah enggak mau nanti dimarahi, wah enggak mau, takut nih. Lain-lain alasannya itu banyak ketika anak. Tetapi ketika setiap satu orang saya kasih kuas ketika itu, saya ajak angkat bareng-bareng sama anak-anak, saya taruh di bawah itu, akhirnya saya bebaskan. Enggak apa-apa, ini punya saya, ini yang melukis saya, ini yang punya saya. Kalian ayo, saya bilang gitu kan. Pada akhirnya 1 anak berani, 2, 3, mungkin 5 atau 6 orang itu kemarin itu waktu kegiatan. Akhirnya yang jadi itu menarik. Lah, pada akhirnya ketika itu acara sudah selesai, anak-anak belum bisa berhenti. Maksudnya belum bisa berhenti menggoreskan cat itu, diselokan, mereka gambar. Ini teman-teman wah, Pak Toto ini, gara-gara Pak Toto ini. Gitu, itu pernah terjadi. Itu kan Itu. ekspresionis malahan, Pak. Iya. Itu. Oke, di lukisan perahu, di lukisan perahu di tengah ombak, Pak Toto menulis, terkadang Iya. kita lupa bahwa kita adalah nahkodanya, bukan perahu sebagai nahkoda diri kita. Apa yang ingin disampaikan Iya. di sini, Pak? Apakah ada pengalaman yang membuat Pak Toto berpikir seperti itu? Silakan, Pak. Itu ketika itu melukis on the spot bareng-bareng dalam rangka penggalangan dana untuk gempa Palu ketika itu, Pak. Ketika itu. Tetapi saya juga tidak tahu kenapa ketika itu saya melukis ombak dengan perahu. Rata-rata saya mengalir, Pak, ketika itu. Saya tidak tahu ketika sudah jadi, saya introspeksi juga. Introspeksi, oh ternyata sebetulnya itu tidak jauh dari keadaan saya ketika itu kan. Karena ketika itu belum bekerja, berkegiatan terus, belum ada pemasukan kan. Itu kan carut-marut, Pak, pikiran. Satu sisi keluarga juga mengharap, satu sisi teman-teman juga minta ikut berkegiatan itu. Ternyata secara tidak langsung itu jawaban dari permasalahan saya. Maksud saya ketika kita tidak menyadari atau belum menyadari bahwa segala permasalahan yang dialami semua manusia itu murni dari yang kuasa, gitu, Pak. Ketika saya nyadari setelah jadi, oh saya lupa bahwa saya bukan tubuh ini, gitu. Saya bukan tubuh ini, saya bukan pikiran ini, itu. Sehingga ketika mengalami permasalahan itu pada akhirnya enak, secara tidak langsung kita menerima, atau bahasa kerennya itu ikhlas gitu.
Oh ini ujian cobaan, akhirnya seperti itu. Itu secara tidak langsung itu pengalaman pribadi ketika ada masalah itu saya. Itu. Oke, jadi sebetulnya kita juga bisa mengendalikan kehidupan ini, toh Pak. Iya, Iya. iya. Tapi Iya. juga perlu pasrah juga kadang-kadang. Iya. Iya. Kalau menurut saya kan kadang kita susah menerima itu, Pak. Menerima ujian. Sampai sekarang saya sendiri juga belajar dari pengalaman pribadi, kesalahan yang pernah saya lakukan ketika menyikapi segala hal, segala sesuatu itu. Kalau kita sudah bisa menerima, itu enteng. Bahkan secara tidak langsung melupakan permasalahan itu. Oke, Pak. Sesuatu kepastian tidak akan didapat tanpa perjuangan dan kesabaran tentunya. Seperti hanya di mana ada laut, di situ ada banyak ikan. Ini tulisannya Pak Toto sendiri. Iya. Ini sangat bijaksana, Pak. Pernah mengalami kejadian seperti ini, Pak? Di mana Pak Itu Toto saya lupa, itu mungkin di mana Pak Toto harus saya lupa. mengumpulkan ikan-ikan itu, Pak? Oh, itu saya lupa tulisan ini malah, Pak. Sebetulnya saya pribadi itu sesuatu kepastian tidak akan didapat tanpa perjuangan dan kesabaran. Seperti halnya di mana ada laut, di situ banyak ikan. Ini sangat banyak ikan. Saya pikir kepastian itu ketika kita menghadapi itu suatu kepastian, Pak. Kalau kepastian tuh ketika ada permasalahan, kita sadar, kita menerima, itu bentuk kepastian. Oh ini pasti, sudah pasti segala masalah, problem itu harus kita terima. Itu sebuah kepastian. Ini sebenarnya di mana ada laut justru banyak ikan. Ini sebetulnya saya sendiri lupa ketika ada permasalahan apa ketika itu nulis, tapi ini sangat luas ini, Pak. Maksud saya sangat luas itu kata-kata ini menyesuaikan. Maksudnya ketika kita ketika berada di rel kehidupan atau rel istilahnya jasmani ataupun rohani, ini menyesuaikan itu. Kalau secara rohani, ikan-ikan pastinya ya tetap saya masukkan ke sini, Pak. Itu yang paling dalam itu. Kalau itu. Oke. Karena iya, Pak, ya. Karena apa, Pak? Ya saya pikir itulah. Kalau ini kita segala sesuatu itu pasti ada tempatnya. Ketika segala permasalahan ditempatkan pada tempatnya, saya pikir itu gimana ya, akan enak lah. Akan enak mensikapi, menghadapi itu. Pada akhirnya seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Toto, ini pengetahuannya luar biasa sekali. Wah, kembali kasih, Pak. Belum seberapa, Pak. Itu lukisan yang untuk Palu itu sudah laku ya? Kurang tahu itu. Saya mencoba mencari, tanya teman-teman, enggak tahu semua. Enggak tahu, entah itu laku atau dibawa teman, kurang tahu itu.
Atau Itu mungkin tulisannya bagus sekali. setelah ini saya repro lagi lah. Loh, kesehariannya sekarang kerja apa, Pak? Saya driver, Pak. Oh, oke. Sopir. Oke. Iya. Sopir di sebuah perusahaan mebel. Itu. Nah, ini saya izin gitu. Pelukis yang nyambi driver atau driver yang nyambi pelukis ini? Itu dua-duanya, Pak. Melukis pun kita harus menjadi seorang driver bagi diri kita sendiri. Gitu. Waduh. Kan gitu, Pak. Terkadang kita juga kita juga punya driver dalam diri kita. Itu. Seperti ketika Krishna dengan Arjuna ketika itu kan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Ini sangat berharga sekali pengetahuannya. Nanti siap. kita berkomunikasi lagi lewat WhatsApp dan Instagram tentunya. Oh siap Pak, kembali. Saya juga terima kasih sekali Pak, karena ya saya pikir saya bukan siapa-siapa. tapi sudah menjadi nahkoda ini. Waduh. Terima kasih Pak Toto atas waktunya sama pengetahuannya. Terima kasih. Oh iya, kembali kasih Pak. Ya, selamat sore. Ya, sore Pak. Ya.